Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Widya Oktaviani dengan NIM 1801030 dari kelas 4C Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Jadi, filsafat komunikasi adalah sebuah ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, analitis, kritis, sistematis, dan holistis mengenai teori komunikasi dalam meliputi dimensi berdasarkan tujuan, tatanan, teknik, sifat, dan metode komunikasi. Contoh penerapan filsafat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa untuk mengasah pikiran. Filsafat komunikasi memiliki peran untuk mengasah pikiran manusia agar pikirannya terus berkembang, sehingga manusia tidak begitu langsung percaya dengan informasi-informasi yang ada di luar sana. Ia akan mencari tahu tentang informasi yang akan ia komunikasikan itu benar atau salah. Asumsi-asumsi dasar dari konstruktivisme yaitu bagaimana kita mengkonstruksikan sebuah pengetahuan lewat pengalaman, realitas yang sama dapat ditanggapi, dimaknai, dan dikonstruksikan secara berbeda oleh semua orang. Contohnya, saat mahasiswa melakukan magang di sebuah perusahaan, maka mahasiswa akan belajar tentang perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa bisa mengolah sebuah pengalaman menjadi pengetahuan yang baru. Asumsi dasar positivisme terdapat dalam uraian Sarantakos. Berbagai persepsi paradigma memandang suatu realitas sosial, keberadaan manusia, human of being, ilmu pengetahuan, nature of science, dan tujuan penelitian sosial. Contohnya, apabila kita dihadapkan oleh dua pilihan seperti kita akan masuk ke dalam kelas, mengikuti pelajaran, atau mengikuti kegiatan organisasi. Oleh karena itu, kita perlu berpikir positif untuk memilih mana yang akan kita kerjakan dan mana yang akan kita dahulukan. Asumsi dasar dari kritisme adalah aliran filsafat yang menyelidiki tentang batas-batas kemampuan seseorang dengan rasio sumber pengetahuan manusia untuk menjelaskan kenyataan. Contohnya, guru dapat menjelaskan materi saat di dalam kelas untuk murid-muridnya. Hal-hal yang bisa saya implementasikan salah satunya adalah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya adat, biasa, atau kebiasaan. Jadi etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Contohnya, memberikan salam apabila kita bertamu ke rumah orang lain, mencium tangan orang tua, dan meminta maaf apabila kita memiliki kesalahan. Selanjutnya ada kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita inginkan namun tetap bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, kebebasan mengutarakan pendapat. Namun pendapat yang kita utarakan tidak boleh menyudutkan orang lain dan pendapat yang kita utarakan juga harus bisa atau dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya presentasikan, yaitu positivisme dan post-positivisme. Positivisme merupakan sebuah paradigma ilmu pengetahuan yang baru pertama kali muncul di dalam dunia ilmu pengetahuan. Positivisme sendiri muncul pada abad ke-19 oleh sosiolog yang bernama Auguste Comte. Positivisme memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim atau source oriented. Jadi, berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi ditentukan bagaimana upaya si pengirim dalam mengemas sebuah pesan. Teori-teori yang termasuk ke dalam paradigma positivisme ada dua, yaitu teori agenda setting dan teori kultivasi. Teori agenda setting menegaskan kekuatan media massa dalam mempengaruhi halayak. Media massa mampu membuat sebuah isu menjadi lebih penting dari yang lainnya, dan media massa mampu mempengaruhi apa yang perlu kita pikirkan. Yang kedua ada teori kultivasi. Teori sosial ini meneliti bagaimana efek jangka panjang yang dihasilkan televisi kepada halayak. Selanjutnya ada post-positivisme. Post-positivisme merupakan sebuah aliran yang hadir setelah positivisme. Yang membedakan keduanya adalah lebih mempercayai verifikasi tentang hasil temuan-temuan observasi. Asumsi dasar yang pertama adalah fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Yang kedua, fakta tidak bebas, namun penuh dengan nilai. Yang ketiga, asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Jadi kesimpulannya, positivisme adalah empirisme dalam segi-segi tertentu hingga menghasilkan kesimpulan yang logis.
Di sisi lain, pospositivisme adalah perbaikan dari positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan hanya mengandalkan pengamatan langsung dari objek-objek yang diteliti. New normal kini sedang berlangsung di Indonesia. Masyarakat sudah mulai bisa melaksanakan kegiatan normal kembali namun disertai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Masyarakat kini harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan disiplin supaya bisa memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Contohnya saat kita ke mall, kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pasti akan diperiksa suhu tubuhnya saat kita masuk mall. Dalam perubahan teknologi saat ini, kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang positif yang bisa kita dapatkan, yang pertama, kita dapat mempermudah kita dalam mendapatkan informasi dan mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, hal yang negatifnya yaitu membuat kita menjadi ketergantungan karena teknologi dapat memberikan semua kemudahan dan kemewahan sehingga membuat penggunanya terlena. Oleh karena itu, penggunanya jadi susah terlepas dari teknologi tersebut. Karena sudah menjadi ketergantungan, maka akan terbentuk sifat individualis yang akan membuat sifat-sifat egoisme itu juga terbentuk. Oleh karena itu, peranan filsafat komunikasi sangat penting untuk mengurangi sifat-sifat egoisme, yaitu dengan menggunakan komunikasi-komunikasi yang baik dengan para pengguna agar tidak terlalu menggunakan secara berlebihan dan agar mengurangi ketergantungannya. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.